Saya Giza Nikita Sela Dewantari dengan NIM 25041000041. Saya Nur Alfiati dengan NIM 25041000046. Saya Randisa Fala Safian dengan NIM 2504049. Saya Ayesha Hafiza Nurajahidin dengan NIM 25041000060. Saya Vera Ardianti dengan NIM 2504062. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa sih makanan itu bisa basi? Atau kenapa sih luka perlu dibersihkan? Atau juga, kenapa sih alat medis di rumah sakit itu harus disterilkan? Nah, semua itu berkaitan dengan mikroba dan cara mengendalikan pertumbuhannya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang faktor pertumbuhan mikroba, dan juga kita akan membahas tentang metode pengendaliannya, serta kita akan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana faktor pertumbuhan mikroba, kita akan lebih dulu mengenal tentang mikroba sendiri. Apa sih itu mikroba? Mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Kelompok mikroba meliputi bakteri, jamur, protozoa, dan beberapa jenis alga mikroskopis. Sebagai mikroba juga bermanfaat bagi manusia, tetapi ada juga yang dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan bahan pangan. Nah, agar dapat tumbuh dan berkembang biak, mikroba biasanya memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, misalnya dengan adanya ketersediaan nutrisi, suhu, pH, kadar air, dan juga oksigen. Jika faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tersebut berada pada kondisi yang optimal, maka jumlah mikroba dapat meningkat dengan sangat cepat. Karena tidak semua mikroba menguntungkan, diperlukan upaya pengendalian untuk mencegah dampak yang merugikan. Prinsip dasar pengendalian mikroba adalah menghambat pertumbuhan, mengurangi jumlah, atau membunuh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan penyakit maupun kerusakan. Selain itu, pengendalian juga bertujuan mencegah terjadinya kontaminasi ulang setelah proses pembersihan atau sterilisasi dilakukan. Metode pengendalian mikroba. Terdapat 3 metode utama yang digunakan dalam mengendalikan mikroba, yaitu metode fisik. Metode fisik itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber fisik seperti panas, dingin, radiasi, dan juga filtrasi. Contohnya adalah sterilisasi menggunakan autoklaf, pasterisasi susu, dan juga penyimpanan makanan dalam lemari es, dan juga penyaringan air minum. Metode kimia ini menggunakan bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh mikroba. Contohnya adalah penggunaan alkohol 70% pada hand sanitizer, klorin pada pengolahan air, serta berbagai jenis disinfektan dan antiseptik yang digunakan di rumah sakit maupun di rumah tangga. Sementara pada metode biologis itu memanfaatkan organisme hidup ataupun produk biologis untuk mengendalikan mikroba lain. Contohnya adalah bakteri asam laktat pada yogurt dan kefir yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu juga terdapat pula bakteriofag yang dapat menyerang bakteri tertentu secara spesifik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian mikroba sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika mencuci tangan menggunakan sabun, menyimpan makanan di kulkas, merebus air sebelum diminum, atau menggunakan hand sanitizer, kita sedang melakukan pengendalian mikroba. Di bidang kesehatan, alat-alat medis harus disterilkan sebelum digunakan untuk mencegah infeksi. Di industri pangan, proses pasteurisasi dan fermentasi dilakukan untuk menjaga kualitas serta keamanan produk. Sementara itu, di bidang pertanian, mikroorganisme tertentu dimanfaatkan untuk mengendalikan patogen tanaman secara alami. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti nutrisi, suhu, pH, air, dan oksigen. Untuk mengendalikan pertumbuhannya, dapat digunakan metode fisik, kimia, maupun biologis sesuai tujuan dan kondisi yang dihadapi.
Dengan memahami cara pengendalian mikroba, kita dapat menjaga kesehatan, meningkatkan keamanan pangan, dan mengurangi risiko penyebaran penyakit. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.